Pada episode ini, saya akan menyampaikan kisah tentang dua sahabat yang terdampar di tanah misterius, entah berantah, selama berhari-hari tanpa persediaan apapun. Salah satu dari mereka mengungkapkan keinginannya untuk meninggal dengan cepat daripada perlahan karena kesakitan. Mereka berdua, di tengah keputusasaan, dihadapkan pada pilihan sulit dalam hidup mereka. Hai, nama saya Sarah. Saya ingin mengajak Anda menyelami kisah nyata mengerikan yang terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 99. Lance Madsen, seorang penjaga taman di Rattlesnake Canyon, New Mexico, Amerika Serikat, menemukan sebuah mobil Mazda merah berdebu terparkir di depan kantor base camp. Ingatannya tergelitik, mengingat beberapa hari sebelumnya, ada dua pemuda yang mendaftar untuk menjelajahi taman nasional tersebut. Lance, bersama dua rekannya, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut ketika menyadari bahwa kedua pemuda tersebut telah melewati batas izin penjelajahan. Setelah berjalan kira-kira 1,6 km dari base camp, mereka menemukan sebuah tenda. Namun, semakin dekat, semakin tercium bau tidak sedap dan tampak tumpukan sampah terbakar dekat tenda tersebut. Lance dan rekan-rekannya mendekati, memperhatikan tanda-tanda kehidupan, namun juga indikasi bahwa pemuda-pemuda tersebut mungkin telah pergi. Kelengkapan camping, tenda yang tertutup, sampah, dan barang-barang lain tersebar, menandakan keberadaan yang mendadak hilang. Saat sedang menganalisa situasi di sekitar tenda, Lance dan rekan-rekannya tiba-tiba dikejutkan oleh gerakan dari dalam tenda yang tertutup. Hati mereka berdebar mempertimbangkan kemungkinan bahwa tenda tersebut dihuni oleh dua pemuda yang telah mengisi daftar kehadiran sebelumnya, atau mungkin hewan liar seperti macan, singa, harimau, beruang, ular, atau lainnya. Dengan keberanian yang dikumpulkan, Lance membuka tenda tersebut dan apa yang dia lihat mengguncangnya hingga ke tulang. Pada tahun 99, dua orang sahabat, David Kaulin berusia 26 tahun dan Raffi Kodikian berusia 25 tahun, memutuskan untuk melepaskan diri dari kepenatan hidup dengan melakukan perjalanan. Keduanya telah berteman sejak kecil dan bahkan kuliah bersama di sebuah universitas di Boston. David, yang bekerja di bidang analisis kebijakan lalu lintas, dan Raffi, seorang jurnalis, memulai perjalanan mereka dari Boston menuju California menggunakan mobil Mazda merah. Mereka berencana untuk membuat perjalanan ini tidak terlupakan, memilih berkendara daripada menggunakan transportasi umum, meskipun lebih lama dan melelahkan. Percaya bahwa ini akan menjadi pengalaman yang berharga. Pada tanggal 31 Juli tahun 99, mereka berhenti di beberapa motel dan lahan perkemahan sepanjang jalan. Pada tanggal 4 Agustus, mereka tiba di Rattlesnake Canyon, tempat yang menantang jiwa petualang mereka. Mereka bertemu dengan Lance, park ranger, dan diingatkan untuk membawa air minimal 4 liter per orang per hari. Meskipun Raffi memiliki pengalaman hiking dan camping, mereka hanya membawa kurang dari 2 liter air, mengabaikan nasihat Lance. Pada tanggal 5 Agustus, mereka terbangun di padang gurun Rattlesnake Canyon, menghirup udara segar. Mereka menikmati sarapan bersama di tengah gurun. Namun cuaca yang semula sejuk menjadi semakin panas. Tanpa disadari, mereka terus mengonsumsi persediaan air mereka. Saat mereka mencoba kembali ke base camp, mereka menyadari bahwa mereka tersesat. Setelah beberapa jam berjalan tanpa menemukan petunjuk, mereka berteduh di bawah pohon besar, menyadari persediaan air mereka habis. Mereka mencoba memahami peta topografi yang sulit dibaca, namun tak lama kemudian, hujan turun, memberi mereka sedikit harapan. Mereka segera mengumpulkan air hujan, menggunakan semua peralatan yang ada. Setelah hujan berhenti, mereka kembali berjalan, mencari base camp.
Namun hingga malam tiba, mereka belum juga menemukannya. Malam itu, mereka mendirikan tenda lagi, bertekad untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam kegelapan malam, mereka berbagi rasa khawatir dan saling memberi semangat, meyakinkan satu sama lain bahwa Lance, Park Ranger di base camp, pasti sedang mencari mereka. Kepercayaan ini memberi mereka sedikit kenyamanan, meskipun mereka menderita karena kelaparan dan kehausan. Ketika malam semakin larut, David melihat cahaya kecil di kejauhan. Mereka berdua memusatkan perhatian pada cahaya tersebut, yakin bahwa itu adalah lampu mobil, sebuah tanda harapan dan kemungkinan penyelamatan. M dengan tekad baru, mereka memutuskan untuk mengejar cahaya tersebut esok paginya. Pada tanggal 6 Agustus, sebelum fajar menyingsing, mereka mulai berkemas lagi. Tapi kali ini, mereka membiarkan tenda berdiri sebagai tanda bagi Lance jika ia menemukan lokasi mereka. Sebelum berangkat, mereka meninggalkan catatan di dalam tenda, mencatat perjalanan mereka selama 2 hari terakhir, lokasi mereka, dan informasi dasar lainnya. Catatan itu berfungsi sebagai semacam jurnal keputusasaan, harapan terakhir untuk menyampaikan apa yang telah mereka alami. Mereka berdua kemudian berjalan menuju arah cahaya yang mereka lihat malam sebelumnya. Mereka berjalan berjam-jam melintasi gurun pasir yang terik, mendekati sebuah tebing tinggi yang mereka yakin sumber cahaya berasal dari sana. Kondisi fisik dan mental mereka sangat terkuras. Mereka belum makan, hanya minum sedikit air, dan cuaca panas yang menyengat membuat perjalanan mereka semakin sulit. Namun, mereka tetap berusaha memanjat tebing terjal yang dipenuhi dengan tanaman berduri dan kaktus. Setelah berjuang keras, mereka akhirnya mencapai puncak tebing, hanya untuk mendapati bahwa tidak ada apa-apa di sana, hanya padang pasir dan batu sejauh mata memandang. Mungkin cahaya yang mereka lihat merupakan halusinasi, atau fata morgana, atau mungkin cahaya tersebut memang ada, tapi masih sangat jauh. Realisasi ini menghancurkan semangat mereka. Apa yang mereka anggap sebagai jalan keluar ternyata hanya ilusi. David mulai merasa frustrasi dan emosi, mengungkapkan ketidakpuasannya dengan situasi mereka. Mereka berdua berada di titik terendah, kehabisan tenaga dan harapan, di tengah gurun yang kejam dan terik. Dalam kondisi menyedihkan ini, Raffi mencoba mempertahankan sikap positif, meskipun sama-sama lelah dan frustrasi. Dia percaya mengeluh tidak akan memperbaiki situasi mereka. Namun, ketegangan dan kelelahan memicu perdebatan di antara mereka, menunjukkan retaknya hubungan persahabatan yang telah lama mereka bangun. Terjebak di tengah gurun yang ganas, mereka merasakan dampaknya terhadap persahabatan mereka. Setelah berdebat, mereka turun dari bukit batu, kembali ke tenda dengan harapan akan ditemukan dan diselamatkan oleh Lance. Namun, pemandangan yang menyambut mereka tidak berubah. Tenda dan jurnal masih seperti saat mereka tinggalkan, menunjukkan bahwa Lance belum menemukan mereka. Kelelahan dari perjalanan bolak-balik dan memanjat tebing, mereka istirahat lagi di tenda. Dalam keputusasaan, David memakan buah kaktus sementara Raffi meminum air seninya sendiri. Sebuah tindakan drastis karena kehabisan makanan dan air. Pada tanggal 7 Agustus, David bangun dengan perut yang sangat sakit. Mungkin akibat buah kaktus yang beracun atau tidak cocok dengan sistem pencernaannya. Sementara kakinya membengkak parah. Raffi pun merasa tidak enak badan. Mukanya pucat, badannya panas dan demam. Kemungkinan efek dari minum air seninya. Pada pagi hari itu, mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berjalan untuk keluar dari gurun. Kondisi mereka sudah sangat parah. Raffi kemudian berinisiatif membakar beberapa peralatan camping dengan harapan asap yang dihasilkan bisa menarik perhatian Lance atau siapapun yang berada di sekitar. Sementara itu, David dengan kaki yang bengkak dan perut yang sakit mulai mengumpulkan batu untuk membentuk sinyal SOS. Sayangnya,
Peralatan camping yang dibakar oleh Raffi tidak menghasilkan asap yang cukup. Dan David, karena kondisi fisiknya yang buruk, hanya mampu menyusun 2 huruf dari SOS. Pada akhirnya, dengan kondisi yang semakin parah, mereka tidak punya pilihan selain berbaring. Menunggu bantuan datang atau nasib lain yang tidak bisa mereka bayangkan. Berbaring di tenda, David dan Raffi mencoba memulihkan diri dan menghemat energi yang tersisa. Kondisi mereka semakin memburuk. Keduanya merasa lemah, sakit, dan David dengan kaki yang bengkak, tidak kuat lagi untuk berjalan. Mereka berharap dengan setiap detik yang berlalu bahwa Lance akan menemukan mereka. Namun, saat malam tiba, tidak ada tanda-tanda dari Lance atau siapapun. Ini menurunkan moral mereka drastis, mendorong mereka ke dalam jurang putus asa dan frustrasi. Mereka mulai menulis pesan-pesan di jurnal yang dibagi 2, meninggalkan kata-kata terakhir untuk keluarga dan siapapun yang mungkin menemukan mereka. Pada tanggal 8 Agustus, Raffi terbangun oleh suara-suara dari luar tenda. Dalam kondisi putus asa, dia mengira ada hewan buas yang mendekat. Dengan pikiran yang sudah lelah, dia memilih untuk menghadapi kematian daripada menunggu perlahan di dalam tenda. Namun, ketika tendanya terbuka, bukan hewan buas yang dia lihat, melainkan Lance, si park ranger, datang untuk menyelamatkan. Raffi, dengan kondisi fisik yang sangat memburuk, langsung meminta air. Lance segera memanggil rekan-rekannya untuk memberikan pertolongan pertama dan menanyakan keberadaan David. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah, Raffi menunjuk ke arah tumpukan batu. Lance, bingung dengan maksud isyarat tersebut, kemudian menyadari arti dari tumpukan batu itu setelah melihat ekspresi kosong dan tatapan pilu dari Raffi. Malam sebelumnya, saat mereka beristirahat di dalam tenda, David mengalami kesakitan yang luar biasa. Dalam penderitaan yang tidak tertahankan, David memohon kepada Raffi untuk mengakhiri hidupnya. Kata-kata itu membuat Raffi terkejut, bingung, dan tak tahu harus berbuat apa. Kesakitan dan keputusasaan telah mendorong David ke titik terendah. Dan Raffi, dengan beban emosional yang tidak terbayangkan, terpaksa menghadapi permintaan yang mengerikan dari sahabatnya. Dalam momen yang tragis dan memilukan itu, mereka berdua menghadapi realitas yang kejam dari perjuangan mereka untuk bertahan hidup di tengah gurun yang tak kenal ampun. Dalam momen yang sangat tragis dan memilukan, David memohon dengan kesakitan dan keputusasaan yang mendalam kepada Raffi untuk mengakhiri hidupnya. Dalam keadaan penuh kesakitan dan frustasi, David yakin bahwa dia akan mati malam itu dan lebih memilih untuk mati cepat daripada menderita. Dengan penuh penyesalan dan ketakutan, David memberikan pisau kecil kepada Raffi, memintanya untuk menusuk jantungnya agar bisa mati dengan cepat dan tidak merasakan sakit lagi. Raffi, yang terguncang dan bingung, menolak keras permintaan tersebut. Ia tidak bisa membayangkan membunuh sahabatnya, tetapi David terus mendesak dan mencoba meyakinkan Raffi bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri penderitaannya. Dalam situasi yang sangat emosional dan tegang ini, Raffi terombang-ambing antara penolakan dan rasa ingin mengakhiri penderitaan sahabatnya. Akhirnya, dengan perasaan sangat terbebani dan air mata mengalir di pipinya, Raffi mengambil pisau tersebut. Dia menatap matanya David yang penuh dengan kesakitan dan kesediaan. Dalam satu momen penuh emosi, Raffi dengan tangan gemetar mengambil posisi, dan dengan berat hati menusukkan pisau ke jantung David. Namun, kenyataan yang pahit dan tragis adalah bahwa pisau itu terlalu kecil untuk menghasilkan kematian yang cepat dan langsung. David tidak segera meninggal dan penderitaannya bertambah ketika pisau itu hanya membuat lubang kecil di jantungnya. Raffi, yang sudah terlanjur mengambil keputusan yang mengerikan ini, panik dan bertindak lebih lanjut.
Dalam keadaan syok dan refleks, ia mendorong tubuh David, menutup mulut dan hidungnya, serta menusuk lebih dalam lagi dengan pisau itu. David, meskipun sangat kesakitan, memberikan sedikit perlawanan, tetapi Raffi, yang sudah berkomitmen pada tindakan tragis ini, terus membekap dan menusukkan pisau itu. Kejadian ini menjadi sebuah momen yang sangat tragis dan menyayat hati, mencerminkan kedalaman keputusasaan dan penderitaan yang mereka alami di tengah gurun yang kejam. Kejadian ini bukan hanya fisik yang terluka, tetapi juga menunjukkan luka emosional yang mendalam pada Raffi, yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah mengambil nyawa sahabatnya sendiri dalam upaya untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah memastikan David telah meninggal, Raffi dengan sisa tenaga yang ia miliki menyeret tubuh sahabatnya keluar dari tenda dan meletakkannya agak jauh dari tempat mereka beristirahat. Dengan batu-batu di sekitar, ia menimbun tubuh David, sebuah tindakan terakhir dari serangkaian kejadian tragis yang telah mereka alami. Raffi kemudian kembali ke tenda, lemas dan hampir kehilangan semangat hidup. Dia mengambil pisau yang sama yang digunakan untuk mengakhiri hidup David. Kali ini menargetkan dirinya sendiri, sesuai dengan apa yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Dalam kondisi emosional yang sangat tergoncang, antara ingin mengakhiri hidupnya sendiri dan kekalutan pikiran yang tak terbendung, Raffi terus berjuang dengan pikirannya. Dalam keadaan frustrasi, kelelahan, dan kebingungan, ia berteriak, menangis, dan pada akhirnya, tanpa sadar tertidur dengan pisau masih di dadanya. Keesokan harinya, suara langkah kaki Lance, Park Ranger yang telah lama mereka harapkan, akhirnya mendekat dan Raffi diselamatkan. Setelah pemulihan kondisinya, Raffi ditangkap dan dihadapkan pada tuduhan pembunuhan atas kematian David. Dalam pembelaannya, Raffi dan tim hukumnya menyatakan bahwa apa yang terjadi adalah atas permintaan David sendiri dan bahwa tindakan Raffi adalah mercy killing atau pembunuhan belas kasih, sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri penderitaan seseorang. Mereka berargumen bahwa apa yang dilakukan Raffi adalah respons terhadap situasi yang sangat ekstrim dan putus asa, di mana keduanya berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi dan penuh penderitaan. Ini merupakan sebuah situasi yang tragis dan memilukan, menyoroti dilema moral dan emosional yang mendalam yang dihadapi Raffi dalam situasi yang menguji batas-batas kemanusiaan. Dalam persidangan, hakim dan penegak hukum mungkin merasa sulit untuk sepenuhnya memahami atau percaya pada kesaksian Raffi, mengingat kompleksitas dan sensitivitas situasi tersebut. Akhirnya, Raffi dihukum penjara selama 16 tahun. Namun, keluarga David, yang mengenal baik Raffi dan percaya pada kesaksiannya, serta memahami kedekatan hubungan mereka sejak kecil, mendukung Raffi. Mereka percaya tidak ada niat jahat dari Raffi dan memahami situasi ekstrim yang mengharuskan Raffi mengambil keputusan yang begitu berat. Dengan dukungan keluarga David dan proses hukum yang berlangsung, akhirnya hukuman Raffi dikurangi menjadi hanya 16 bulan penjara. Ini mencerminkan pemahaman akan situasi khusus yang melatar belakangi peristiwa tersebut dan juga mempertimbangkan dukungan dan keyakinan keluarga David terhadap Raffi. Cerita ini, meskipun tragis, menggambarkan situasi yang sangat sulit di mana dua sahabat harus menghadapi pilihan yang hampir tidak mungkin. Ini adalah cerita tentang persahabatan, keputusasaan, dan dilema moral yang mendalam. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai selesai, dan untuk mereka yang tergabung dalam Anti Halu-Halu Club atau tertarik dengan kisah-kisah serupa, selalu ada cerita lain yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Selamat malam.